Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman dalam belajar P3K. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan tryout. Ternyata ya teman-teman ya, ternyata masing-masing personel atau masing-masing dari kita itu ketika tryout itu soalnya berbeda ya, soalnya kebanyakan berbeda. Maka kita akan susun soal-soal itu dalam satu paket nanti ya. Nah, ini kita lanjutkan untuk materi tryout untuk bagian keempat, karena kita sudah sampai bagian 3 dengan variasi soal yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Kita mulai saja teman-teman. Ini soal pertama ini. Perhatikan gambar jantung, ini kan gambarnya. Dari tabel berikut menyatakan fungsi X dan fungsi Y. Nah, teman-teman, kalau soal seperti ini ya teman-teman ya. X itu apa? Nah, teman-teman harus paham fungsi dari masing-masing bagian dari jantung. Jadi X itu adalah serambi kiri. Nah, serambi kiri itu fungsinya apa? Perannya sebagai apa ya? Perannya itu menerima darah dari paru-paru. Isinya oksigen dan zat makanan itu. Kemudian memompanya menuju ke Y, bilik kiri. Jadi setelah X baru Y. Nah, kalau Y itu namanya berarti bilik kiri. Fungsinya apa? Fungsinya yang memompa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, Jadi jawaban yang paling tepat yang mana ini teman-teman ya? Kalau yang A fungsi X menerima darah, salah ya. Fungsi X itu menerima darah dari seluruh tubuh, salah. Harusnya menerima darah dari paru-paru. Yang B fungsi X menerima darah dari seluruh tubuh, juga salah. Yang C fungsi X menerima darah dari paru-paru, betul. Fungsi Y memompa darah ke paru-paru, salah ya. Yang memompa darah ke paru-paru itu namanya bilik kanan, ingat ya teman-teman ya. Yang D fungsi X menerima darah dari seluruh tubuh, salah. Yang menerima darah dari seluruh tubuh itu namanya serambi kiri, serambi kanan ya. Fungsi Y memompa darah ke seluruh tubuh, ini itu betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. X itu menerima darah dari paru-paru, betul, itu serambi kiri. Y itu serambi kiri, kemudian Y itu bilik kirinya memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Berikutnya teman-teman, pada KD menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Apakah hubungan antar sudut dengan tingkat kompetensi C4, B hubungan antar sudut dengan tingkat kompetensi kognitif C3, yang berikutnya hubungan kedua garis sejajar dengan tingkat kognitif C3, sudut-sudut dan kedua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4, kemudian hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4. Oke, mari kita simak pembahasannya teman-teman ya. Kita lihat dulu yang ini, KKO-nya, kita garis ini. KKO-nya menganalisis kata kerja operasional. Ini namanya KKO ya, kata kerja operasional. Kata kerja operasional menganalisis itu berarti masuknya di tahap berpikir analisis C4. Nah, teman-teman kan kita sudah pernah bahas panjang lebar ya. Teman-teman harus hafal itu isinya C1, C2, C3, KKO-nya yang dihafalkan ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6 dihafalkan. Kalau menganalisis itu setara dengan menelaah, setara dengan menghubungkan, membandingkan, itu C4. Oke. Jadi KKO-nya masuk di C4, kemudian materinya dilihat teman-teman. Materi itu setelah KKO, dilihat ini. Hubungan antar sudut. Nah, ini namanya materi. Nah, sebagai akibat dari dua garis sejajar ini ya, ini sebagai penjelasnya. Jadi ini materinya adalah hubungan antar sudut. Nah, mana yang menjelaskan itu? Opsi pilihan gandengnya hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi ini. Next, berikutnya perhatikan pola berikut. Ada pola 1 itu 1 sama dengan 1. Pola kedua itu penjumlahan 1 dan 3 ketemunya 4. Pola ketiga itu nilainya 9, merupakan hasil penjumlahan 1, 3, 5. Kemudian pola keempat itu 16 dengan
adalah merupakan penjumlahan 1357, kemudian pola ke-18 itu hasilnya adalah M merupakan penjumlahan dari 1357 tambah titik-titik sampai N. Nah, kita akan menentukan nilai dari M dikurangi 2N berapa. Nah, kita harus tentukan dulu nilai N dan M ya. N itu menyatakan suku ke-18 itu nilainya berapa dari barisan 1357 itu loh teman-teman. Suku ke-18 berapa, kemudian M itu kan dijumlah ya, itu jumlah 18 suku pertama dari deret 1357 sampai N tadi gitu ya. Kita tentukan N dulu ya. Jadi ini adalah merupakan barisan aritmatika. Nah, karena barisan aritmatika, maka kita tentukan suku pertamanya itu yang paling depan, itu angka 1. Kemudian beda selisih antara suku dengan suku di depannya atau suku setelahnya itu kan 2. 1 dan 3 itu selisihnya 2. 3 dan 5 selisihnya 2. 5 dan 7 selisihnya 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan mencari suku ke-18. Kita rumusnya mencari suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Nah, cari suku ke-18, U18. A-nya dimasukkan, A-nya kan 1, N-nya 18, jadi 18 dikurangi 1, B-nya 2 ya kan, B-nya 2, lihat atasnya itu ya. Kemudian kita hitung dulu 18 dikurangi 1-nya, 18 kurangi 1 kan 17 dikali 2 kan gitu ya. Sudah, ini kalikan dulu, dari 17 kali 2 kan 34, dari 1 tambah 34 ketemunya 35. Jadi nilai N-nya sudah ketemu 35 gitu ya. Kemudian mencari jumlah 18 suku pertama yang kedua. Itu rumusnya mencari jumlah itu SN sama dengan setengah N A plus UN. UN itu suku terakhirnya. Tadi ya N itu tadi ya. Jadi setengah kali 18, N-nya kan 18 ya kan. Kemudian 1 ditambah suku terakhirnya berapa? Nah, tadi kita sudah ketemu 35. Jadi 1 ditambah 35. Suku A itu suku paling depan, UN itu suku paling belakang. Nah, suku paling belakang dari 1357 sampai N ya N itu sendiri 35. Jadi 1 tambah 35. Jadi setengah kali 18 itu kan 9. 1 tambah 35 itu 36. Jadi 36 kali 9 ketemunya 324. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 324. Maka nilai M dikurangi 2N berapa? M dikurangi 2N. Nah, M-nya kan berarti 324 dikurangi 2 kali 35. 2 kali 35 itu kan 70. Jadi 324 dikurangi 70. Hasilnya 254. Lanjut ke nomor berikutnya. Keutuhan NKRI dapat terganggu apabila masyarakat bersikap titik-titik. Apakah A membuat golongan untuk kepentingan sendiri, B tidak membeda-bedakan suku-suku, C menghormati satu dengan yang lain, D menghargai pendapat orang lain, E bersatu dalam perbedaan. Ini sikap yang mengganggu keutuhan NKRI ya. Tentu saja jawaban yang paling tepat itu yang A ya. Yang B itu tidak membedakan suku itu berarti bagus, itu menjaga keutuhan NKRI. Yang C menghormati satu dengan yang lain itu juga menjaga keutuhan NKRI. Menghargai pendapat orang lain itu juga menjaga keutuhan NKRI. Yang E bersatu dalam perbedaan juga termasuk sikap yang menjaga keutuhan NKRI. Kalau membuat golongan untuk kepentingan sendiri berarti itu mengganggu keutuhan NKRI. Berikutnya menurut Gagner ya, ini Gagner ya. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik itu namanya apa? Apakah diskriminasi, konsep, asosiasi verbal, sinyal, atau aplikatif? Ini yang perlu ditekankan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek memperhatikan ciri-ciri spesifik dengan kekhasan tertentu ya, khas, ciri-ciri yang khas spesifik itu. Kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau sinyal ya itu artinya belajar menurut isyarat atau tanda, itu belajar sinyal. Oke.
Kemudian yang kedua adalah belajar diskriminasi. Artinya mengenal sesuatu karena ciri-ciri spesifiknya, ciri-ciri yang khasnya. Ya. Kalau belajar yang ketiga, belajar asosiasi verbal, itu belajar atau pengalaman belajar dengan kata-kata, verbal dengan kata-kata. Kemudian yang namanya belajar konsep, itu menentukan ciri dari objek yang dipelajari, kemudian objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu atau pengklasifikasian suatu objek gitu ya. Oke, berikutnya kalau aplikatif itu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep ya, itu namanya aplikatif. Itu namanya juga belajar aturan. Nah, karena di sini adalah menganalisa suatu objek, memperhatikan ciri-ciri khas. Nah, ciri-ciri khas tadi atau ciri-ciri spesifik tadi kita sudah paham ya. Mengenal atau menganalisis suatu objek karena ciri-ciri khas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah diskriminasi. Berikutnya, peran ekonomi kreatif bagi bangsa Indonesia dalam perdagangan internasional. A. Menjaga kreativitas sumber daya manusia sebagai satu-satunya upaya untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, tentu saja tidak ya. Masa satu-satunya upaya, kan masih banyak kan ya. Termasuk ekonomi non kreatif ya. B. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi kreatif dalam upaya meningkatkan daya saing antar pelaku ekonomi. Ya, ini juga benar. Tapi ini bukan peran ekonomi kreatif ya. Ini peran pemerintah untuk memajukan ekonomi kreatif. Itu ya, beda ya. Kemudian C. Memperkuat daya saing Indonesia dalam arus perdagangan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa. Ini bagus ya, ini baik ya, karena memang peran ekonomi kreatif itu termasuk memperkuat daya saing ya. Yang D. Menjadikan Indonesia bergantung pada kinerja ekonomi kreatif. Tidak juga ya, karena Indonesia itu tidak hanya bergantung pada ekonomi kreatif tapi juga ekonomi non kreatif. Yang E. Memberi kesempatan tanpa batas kepada pelaku ekonomi sehingga meningkatkan daya saing antar pelaku ekonomi. Nah, kalau memberi kesempatan tanpa batas itu bukan peran ekonomi kreatif tapi peran kebijakan terhadap ekonomi kreatif. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang C. Berikutnya, dalam kaidah kebahasaan penulisan teks non fiksi haruslah menggunakan kalimat efektif. Nah, di antara salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif adalah kesepadanan. Nah, di bawah ini mana kalimat yang menunjukkan kesepadanan. Nah, jadi untuk jawab ini kita harus paham dulu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar. Jadi pemakaiannya itu juga tepat dan juga bisa dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, kalimat efektif dalam hal kesepadanan itu artinya apa? Kalimat itu isi gagasan pengarangnya untuk disampaikan kepada pembaca, pendengar dengan menggunakan struktur bahasa dan kesatuan gagasan yang seimbang. Itu namanya kesepadanan. Menggunakan struktur bahasa dan kesatuan gagasan yang seimbang. Dalam kalimatnya memiliki subjek dan predikat yang jelas. Itu ciri dari kesepadanan ya, kalimat efektif dalam hal kesepadanan. Syaratnya adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, subjek dan kata kerja yang jelas. Apabila subjek dan predikatnya tidak jelas, maka akan mengakibatkan kalimat tidak efektif. Menghindari penggunaan kata depan di, pada, dalam sebagai bagai untuk mengenai, menurut, tentang dan lain-lain, termasuk hanya ya, agar subjek dan predikatnya menjadi jelas. Kayak gitu ya. Sekarang mulai paham ya. Yang opsi A, hingga. Nah, ini ada kata-kata hingga, ini nanti subjeknya tidak jelas. Subjeknya tidak jelas. Yang pertama itu subjek ya. Hingga saat ini kepala proyek belum. Nah, ini kurang ya. Kemudian yang B, kami sudah lama, kami betul ya, kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Ini betul. Ini kalimatnya efektif ya. Yang C, kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, betul.
tetapi belum juga ini kan kurang efektif ya, yang tapi kan belum disetujui gitu kan, tidak usah perlu juga, juganya tidak usah ya, juganya itu membuat tidak efektif. Yang di usulan penelitian ini sudah lama diajukan, ini subjeknya yang mana ya, subjeknya tidak jelas, ini tidak jelas, ini tidak jelas. Jadi jawaban yang paling tepat yang menunjukkan kesepadanan yang mana? Yang B. Gitu ya. Next, berikutnya perhatikan pola berikut. Ada pola 1 itu 1 sama dengan 1. Pola kedua itu penjumlahan 1 dan 3 ketemunya 4. Pola ketiga itu nilainya 9 merupakan hasil penjumlahan 1, 3, 5. Kemudian pola keempat itu 16 dengan adalah merupakan penjumlahan 1, 3, 5, 7. Kemudian pola ke-18 itu hasilnya adalah M, merupakan penjumlahan dari 1, 3, 5, 7 tambah titik-titik sampai N. Nah, kita akan menentukan nilai dari M dikurangi 2N berapa. Nah, kita harus tentukan dulu nilai N dan M ya. N itu menyatakan suku ke-18 itu nilainya berapa dari barisan 1, 3, 5, 7 itu loh teman-teman. Suku ke-18 berapa? Kemudian M itu kan dijumlah ya, itu jumlah 18 suku pertama dari deret 1, 3, 5, 7 sampai N tadi gitu ya. Kita tentukan N dulu ya. Jadi ini adalah merupakan barisan aritmatika. Nah, karena barisan aritmatika, maka kita tentukan suku pertamanya itu yang paling depan, itu angka 1. Kemudian beda selisih antara suku dengan suku di depannya atau suku setelahnya itu kan 2. 1 dan 3 itu selisihnya 2. 3 dan 5 selisihnya 2, 5 dan 7 selisihnya 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan mencari suku ke-18. Kita rumusnya mencari suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 B. Nah, cari suku ke-18 U18. A nya dimasukkan, A nya kan 1, N nya 18. Jadi next, berikutnya teknologi informasi komunikasi atau TIK memiliki peran fungsi penting dalam proses pembelajaran, misalkan dalam pengembangan media pembelajaran. Di antara kelebihan dari media pembelajaran berbasis TIK, apakah mudah dikembangkan sebagai multimedia, mudah didistribusikan, mudah dioperasikan, mudah disimpan. Oke teman-teman, untuk kelebihan dari media pembelajaran berbasis TIK itu yang jelas itu terbebas dari ruang dan waktu ya. Waktu dan ruang itu bebas, itu model pembelajaran TIK. Misalkan begini teman-teman, kita mau mengirimkan media pembelajaran dari tempat ini ke tempat B dan jaraknya jauh. Kalau media konvensional kan harus dikirim lewat pengiriman, itu kan membutuhkan waktu dan lain-lain ya. Kalau pembelajaran TIK kan misalkan multimedia itu tinggal dikirim via email dan lain-lain, itu berarti tidak terikat ruang dan waktu ya. Itu mudah sekali. Maka kita harus menjawab yang seperti itu. Yang mudah dikembangkan. Nah, mudah dikembangkan itu multimedia dengan media pembelajaran konvensional juga bisa mudah dikembangkan. B, sebagai multimedia. Nah, multimedia kok sebagai multimedia kan gak enak ya gitu ya. C, mudah didistribusikan. Benar juga, itu didistribusikan juga mudah. Itu artinya dikirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan memang mudah. Kemudian mudah dioperasikan. Nah, kalau mudah dioperasikan itu yang mengoperasikan adalah siswa dan guru. Kalau mudah dioperasikan baik manual maupun TIK itu juga semuanya dua-duanya mudah dioperasikan. Kemudian mudah disimpan. Nah, mudah disimpan ini kalau TIK juga mempengaruhi ruang ya, ruangnya. Jadi artinya kalau misalkan benda-benda yang media yang konvensional itu membutuhkan tempat yang luas atau tempat untuk penyimpanan, kalau TIK kan cukup dimasukkan di internet selesai kan gitu ya. Tapi mana ini ya di antara kelebihan dari media pembelajaran TIK ini yang mana? Sebenarnya untuk yang C dan yang E ini dua-duanya betul. Ya, tapi kita cenderung yang paling cepat itu mudah tentang kelebihan dari TIK itu ya mudah disimpan.
Next, berikutnya, bacalah kasus di bawah ini. Setelah bel berbunyi dan anak-anak masuk kelas, Bu Guru memperkenalkan seorang siswa baru kepada mereka. Anak-anak saling berbisik karena melihat temannya sangat berbeda dengan fisik mereka, yaitu kulit hitam, rambut keriting, dan ia berasal dari suku yang berbeda. Pernyataan yang menciptakan kondisi yang kondusif harmonis dalam kelas. Yang mana menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis. A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperkenalkan secara langsung setelah pelajaran berakhir. B. Menanamkan kepada siswa rasa cinta tanah air dan bangsa kepada semua siswa. C. Mengenalkan dengan jelas rinci identitas siswa baru tersebut kepada semua siswa. D. Berikan contoh dan pemahaman kepada siswa tentang keberagaman bahasa Indonesia melalui mata pelajaran PKN. E. Memberikan penjelasan kepada siswa pentingnya berteman dengan siapa saja. Nah, dalam kasus seperti ini kan artinya tentang keberagaman ya teman-teman. Jadi kita fokusnya ke keberagaman. Jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Memberi contoh dan pemahaman kepada siswa tentang keberagaman bangsa Indonesia melalui mata pelajaran PKN. Gitu ya. Next, berikutnya, menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dengan kata-kata, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari menurut Brunner itu ada 3 tahapan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau enaktif ini belajar langsung dari memanipulasi benda nyata. Kemudian kalau tahap ikonik itu melakukan sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambar dari objek. Jadi tidak langsung benda langsung, sudah tidak benda langsung, tapi juga sudah bisa memanipulasi dengan gambar. Kalau simbolik sudah tidak ada gambar lagi, sudah tidak ada benda nyata lagi, tapi sudah menggunakan lambang-lambang matematika atau lambang abstrak. Jadi enaktif, ikonik, simbolik. Nah, pada soal itu peserta didik sudah belajar melalui bentuk perumpamaan. Nah, bentuk perumpamaan itu salah satu bentuk penggambaran suatu objek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ikonik. Kebudayaan memiliki 3 unsur penting: sistem budaya, sistem sosial, dan wujud budaya. Nah, ketika sistem tersebut tentunya memiliki hubungan satu sama lain, unsur kebudayaan yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem budaya yang mana? Jadi kita harus mengenal 3 itu ya. Kalau kuncoron yang erat itu ada beberapa hal, yaitu nilai budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik atau wujud kebudayaan. Oke, kalau sistem budaya kita baca ya. Sistem budayanya, kebudayaan bersifat abstrak sehingga hanya dapat diketahui dan dipahami. Nah, ini bentuknya abstrak, hanya diketahui dan dipahami. Kebudayaan wujud ini juga berpola berdasarkan sistem-sistem tertentu. Contohnya norma adat istiadat, itu namanya sistem budaya. Kemudian kalau sistem sosial itu tingkah laku manusia yang menjalankan sistem budaya tadi. Nah, ya, misalkan kalau sistem budayanya tentang norma kesopanan, misalkan gitu ya. Maka sistem sosialnya apa? Ya misalkan makan dengan tangan kanan. Nah, itu. Kemudian kalau kebudayaan fisik itu kebudayaan wujud ya. Kebudayaan yang berupa bangunan wujud. Contohnya candi, rumah, dan lain-lain ya. Baju, gelas. Nah. Sekarang kita lihat dari wujud sistem budaya. Kalau sistem budaya bentuknya apa tadi? Nah, kalau pakaian seragam tadi berarti kebudayaan fisik ya. Wujud budaya ya. Kemudian kalau kepala sekolah ini juga wujud budaya, ini fasilitas sekolah juga, ini bangunan juga bukan. Ya, jadi jawaban yang sistem normanya yang mana? Sistem normanya berarti yang tata tertib sekolah. Next, berikutnya, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Nah, bertambahnya generasi muda dan berkurangannya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Nah, fenomena bertambahan penduduk pada kondisi tersebut adalah bagian dari konsep apa? Kematian, kesehatan, kelahiran, migrasi, urbanisasi. Kalau kematian itu semakin tinggi kematian, maka semakin rendah jumlah penduduk dan sebaliknya gitu ya. Fokusnya kalau kematian ya kenaikan angka kematian.
Pada soal itu yang menjadi fokus bertambahnya generasi muda gitu ya. Meskipun ada tulisan frasanya berkurangnya jumlah generasi tua gitu. Kalau kelahiran itu bertambahnya angka kelahiran, maka pertambahan penduduk jika semakin tinggi. Kalau migrasi itu perpindahan dari lokasi ke lokasi, kalau urbanisasi dari desa ke kota. Jadi pada soal ini kan bertambahnya generasi muda. Bertambahnya generasi muda itu berarti angka kelahiran. Next berikutnya, pikiranku langsung, nah ini kehalang sama time left ya. Mencium bau obat menyengat dalam ruangan ini. Suatu hari sepulang sekolah aku langsung menuju ruang gawat darurat sebuah rumah sakit umum karena sakit perut yang membuatku tidak bisa berjalan, hanya bisa mengerang. Semula aku masih bisa menahan rasa sakit berada di sekeliling orang-orang yang berbaring di atas kasur tipis beralaskan spray putih. Sampai tiba-tiba segerombolan perawat berpakaian putih mendorong dengan cepat sebuah kasur beroda, dihentikan tepat di sebelah kasurku. Di atasnya terbaring pria botak berlumuran darah. Dia tidak bergerak sama sekali, mulutnya menganga, matanya terpejam menghadapku. Kata orang yang mengantar orang di sebelahku ini kecelakaan sepeda motor. Nah, watak tokoh perilaku penakut dalam kutipan cerpen di atas disampaikan melalui apa? Bakal komentar tokoh, tindakan tokoh, dialog tokoh, pikiran tokoh, penjelasan pengarang. Nah teman-teman coba perhatikan. Ini ketika takut itu lihatnya di mana ya? Lihatnya di sini tuh. Ini. Sampai tiba-tiba segerombolan perawat berpakaian putih mendorong dengan cepat sebuah kasur beroda, dihentikan di sebelah kasurku. Di atasnya terbaring pria botak ya, berlumuran darah. Dia tidak bergerak sama sekali, mulutnya menganga, matanya terpejam menghadapku. Nah ini wataknya sudah mulai takut, penakut. Berarti maksudnya dia apa? Apakah komentar tokoh? Bukan ya. Ini maksudnya di apa ya ini? Nih, maksudnya di pikiran tokoh gitu ya. Hanya di pikirannya saja, dia kan hanya melihat gitu ya. Berikutnya, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menggunakan air tersebut telah tercemar. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah apakah menyusun kerangka teori, mengolah data, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, merumuskan hipotesis. Nah teman-teman, kegiatan menduga ini termasuk dalam perumusan hipotesis ya. Menduga itu perumusan hipotesis. Maka apa yang dilakukan setelah merumuskan hipotesis kan gitu ya. Nah, setelah merumuskan hipotesis ya mengadakan eksperimen ya. Nah, setelah merumuskan hipotesis, langkah kedua itu ya, misalkan lahatnya adalah discovery learning ya. Setelah merumuskan hipotesis, maka langkah berikutnya harus pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bagian dari kegiatan eksperimen. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya, sebuah kolam renang berukuran panjang 49,75 m, lebar 20,25 dalam 1,93, terisi 3/4 bagian. Agar terisi penuh, takaran volume air yang perlu ditambahkan adalah titik-titik meter kubik. Nah teman-teman coba perhatikan, opsi pilihan gandanya seperti apa itu teman-teman itu. Opsi pilihan gandanya berupa bilangan bulat. Padahal unsur-unsur yang ada di dalam soal itu bilangannya bilangan desimal ya. Maka sebenarnya apa? Ini berarti kita disuruh melakukan taksiran ya. Oke, kita akan bahas taksirannya ya. Kita pelajari dulu. Yang terisi berapa bagian? 3/4 bagian. Nah, berarti kurangnya berapa? Nah, kalau sudah terisi 3/4 bagian berarti kurangnya berapa? Ya, 1/4 bagian ya. Berarti kita nanti menjawabnya yang 1/4 volumenya. Nah, kita cari volumenya dulu ya. Volume kan rumusnya P kali L kali T. Nah, pada soal itu PLT itu bentuknya desimal semua. Nah, kita gunakan saja pendekatan karena jawabannya tidak ada yang desimal ya kan. Opsi pilihan gandanya dilihat tidak ada yang desimal, maka kita gunakan pendekatan saja.
49,75 berarti 50. 20,25 berarti 20 gitu ya kan. 1,93 berarti 2 kan itu. 50 kali 20 kali 2. Jawabannya adalah 2000. Oh, volumenya adalah 2000. Nah, kalau volumenya 2000 berarti kalau seperempatnya berapa? Nah, yang perlu ditambah tadi kan seperempat. Jadi seperempat kali 2000 hasilnya adalah 500. Jadi jawabannya yang benar harusnya adalah 500. Di opsi pilihan gandanya tidak ada. Nadanya 50 itu dari pilihan ganda A sampai E. Berarti yang paling cocok ya sepertinya yang A. Kalau memang tidak ada jawabannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini pilih saja yang A. Berikutnya, menurut Kohlberg, tahap Neville egoistic orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak, tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan apa? Nah, kita sudah paham ya, bahwa tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg itu ada tahap prekonvensional, tuh, kemudian ada prekonvensional itu ada 2, ya, obedience of punishment itu di mana anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Yang kedua Neville egoistic orientation itu menilai baik buruk itu berdasarkan kontrak atau imbalan jasa. Yang kedua tahap ketika usia 10 sampai 17 tahun itu tahap konvensional. Itu ada good boy orientation itu menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Authority and social order maintenance orientation itu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Kemudian tahap yang 17 sampai 28 itu ada tahap post konvensional, itu ada constructual legalistic orientation itu menilai baik buruk berdasarkan hukum. Yang terakhir adalah conscience or principle orientation itu menilai baik buruk dari hati nurani. Jadi kita bisa jawab ya ini ya. Kalau Neville egoistic tadi dari apa? Kontrak imbalan jasa. Berikutnya grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 akan digeser ke kiri 2 satuan, ke atas 3 satuan. Maka persamaan grafiknya fungsinya seperti apa? Ya, untuk menjelaskan seperti ini kita harus tulis dulu. Ini kan fungsinya ya. Kemudian fungsinya ini kalau digeser ya, digeser ke kiri kanan dulu ya. Ini kita gantikan fx dengan y dulu aja. Jadi y sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Kalau digeser 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke kiri itu artinya yang x diganti dengan x ditambah. Kalau 2 satuan berarti x ditambah 2. Kalau ke kiri ditambah, kalau ke kanan dikurangi gitu ya teman-teman. Kalau ke atas berarti ditambah, kalau ke bawah berarti dikurangi, seperti itu. Oke, kita gantikan dulu x dengan x plus 2. Jadi persamaan y sama dengan x kuadrat min 9, x kuadratnya diganti x plus 2. Jadi x plus 2 kuadrat dikurangi 9. Kalau kita jabarkan, ya nanti kita jabarkan nanti aja ya. Kemudian kalau digeser ke atas berarti ke atas itu berarti dikurangi, ya kan? Ke atas dikurangi berarti y-nya kita ganti dengan y min 3. Jadi persamaannya menjadi y min 3 sama dengan x tambah 2 kuadrat dikurangi 9. Nah, kita pecahkan. X tambah 2 dikuadratkan itu x kuadrat tambah 4x tambah 4 dikurangi 9. Y dikurangi 3 sama dengan x kuadrat tambah 4x. Nah, 4 positif 4 dikurangi 9 kan negatif 5 kan gitu ya. Jadi negatif 3 nya pindah ruas sekalian ke kanan. Jadi x kuadrat tambah 4x dikurangi 5. Yang negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Hasilnya adalah y sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurangi 2. Maka kalau diminta persamaannya seperti apa? Persamaannya tinggal gantikan y dengan 0. Berarti jawabannya adalah x kuadrat tambah 4x dikurangi 2 sama dengan 0. Ini berarti yang betul. Gitu ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Silakan simak terus channel Daring Math ya. Semoga untuk channel kali ini, pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.